Bersama malaikat di sorga, mari kita nyanyikan kidung pujian bagi Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang Bapak Ibu Saudara dan selamat beribadah. Ibadah Raya Minggu Sahati Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus Purna 1 Bekasi hari ini Minggu 7 September 2025 disertai dengan perjamuan kudus. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 kita baca bersama-sama. Tetapi kitalah bangsa yang terpilih, amin, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ibadah Raya Minggu Sahati ini dilaksanakan di dalam nama Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, di dalam Putra Bapa Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja semesta. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita, dengan segenap hati kita. Kita mau mengagungkan Dia, memuliakan Tuhan. Biar kita mau berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita mau memuji Tuhan, bersolat bagi Tuhan. Yeah.
biarlah ini boleh menjadi iman buat setiap kita bahwa setiap hari kita adalah ciptaan Tuhan, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Naikkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bawa persembahan kita yang pertama, Bapa Sorgawi. Kami bawa persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, juga untuk memberkati lingkungan di mana gerejamu ada di sini. Dan yang Bapak boleh berkenan dalam nama Tuhan Yesus, Bapak boleh berkenan. Amin. Kita naikkan pujian kasih Allah yang sudah selalu besar buat kita. Dan kita boleh terima kasihnya Tuhan, kita boleh terima cintanya Tuhan, kita boleh share, kita boleh bagi kepada orang sekitar kita. Terima kasih Yesus, mau ajar kami dengan cinta-Mu, ajar kami dengan kasih-Mu yang luar biasa itu.
Puji, hormat, syukur hanya bagi Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Kiranya pujian penyembahan kami, ibadah kami ini boleh berkenan. Saatnya kami akan membaca firman-Mu, firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup memulihkan dan juga membentuk kami. Biar kiranya hati kami terbuka untuk setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang hidup, yang mampu juga membaharui kami, sehingga kami boleh dibentuk menjadi pribadi yang berkenan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga akan baca dari Lukas 23, biar kiranya apa yang kami baca itu boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga setiap firman-Mu yang sudah kami baca maupun kami dengar nanti itu boleh berakar kuat, bahkan juga menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Tuhan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Tuhan Yesus, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Tuhan Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Tuhan Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim Tuhan Yesus menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Bersama-sama Tuhan Yesus di hadapan Herodes, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai-bagai barang bersenar, berkatalah Tuhan Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Herodes melihat Tuhan Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihat Tuhan Yesus, karena ia sering mendengar tentang Tuhan Yesus. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Tuhan Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengorbankan Tuhan Yesus. Ia mengatakan jubah besar kepada Tuhan Yesus, lalu mengirim Tuhan Yesus kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Tuhan Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab dia mengirimkan dia kembali kepada kami
Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab dia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Tuhan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia," kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Tuhan Yesus disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Tuhan Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Bersama-sama Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Tuhan Yesus, mereka menangkap seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Tuhan Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Tuhan Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timpunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus." Tuhan Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Tuhan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan Tuhan Yesus dan yang lain di sebelah kiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Tuhan Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Tuhan Yesus, katanya, "Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Tuhan Yesus. Mereka menunjukkan anggur asam kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepala Tuhan Yesus, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Tuhan Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku
apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Tuhan Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus. Amin. Tuhan Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan air dan suci terbelah dua. Lalu Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Tuhan Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Tuhan Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Tuhan Yesus bersama-sama. Dan sesudah dia menurunkan mayat itu, ia mengamannya dengan kain lebar, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat Tuhan Yesus dibaringkan. Amin. Ya saudara, hampir semua orang, bahkan orang Kristen mengatakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi saya mau katakan kepada kita, Indonesia tetap baik-baik saja. Kenapa saudara? Andai kata Tuhan Yesus tidak ada di Indonesia, Tuhan Yesus tidak dimuliakan di Indonesia, memang Indonesia tidak baik-baik saja. Tetapi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan bangsa ini mulai dari kemerdekaannya dengan semua perangkat-perangkatnya sudah dibuat oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa ya? Mendatangkan kebaikan. Jadi Indonesia baik-baik saja enggak? Baik-baik saja sudah. Tapi kalau ada proses, ya, segala sesuatu harus ada prosesnya. Untuk menuju Indonesia yang adil, yang makmur, yang beradab, harus ada proses. Karakter bangsa ini yang sedang dibentuk oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya orang percaya harus punya paradigma yang benar bahwa Indonesia tetap baik-baik saja. Ya, jangan saudara punya pikiran, Indonesia sedang nggak baik-baik saja. Lihat itu pengangguran, lihat itu harga-harga sedang. Saudara proses, ya. Seperti saudara kalau mau bikin sayur asem, mesti perlu proses nggak? Ada yang mau makan kol mentah, wortel mentah, enggak kan? Harus diproses, ya, harus digoreng-goreng, harus direbus, dan proses itu sebenarnya tidak enak, tapi hasilnya pasti enak. Sebabnya saya sangat bersyukur karena Tuhan sudah mendengar doa-doa orang percaya, doa orang benar yang besar kuasa ini, karena Tuhan yang membenarkan kita. Sehingga hari-hari ini kita melihat ada kuasa yang luar biasa yang mengalahkan DPR, yang mengalahkan para menteri, yang mengalahkan orang-orang lalim, orang-orang jahat di bangsa ini, ya. Sehingga nanti kita akan lihat hasilnya yang luar biasa, ya.
Nah, itu sebabnya saudara mari terus dukung untuk berdoa bagi bangsa ini. Kami terus berdoa yang dini hari, kami berdoa di mana-mana, doa keliling, doa syafaat, semuanya karena kami percaya Indonesia baik-baik saja. Amin. Ya, jadi paradigma saudara masih benar nih bahwa Indonesia tetap baik-baik saja karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan Yesus dimuliakan di tengah bangsa. Yang kedua, saudara, sebenarnya doa syafaat itu hanya sebagian kecil dari keberhasilan bangsa ini. Keberhasilan yang terbesar apa? Ketika umat Allah meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada waktu bangsa Israel berperang dengan musuh-musuhnya, saudara, yang menentukan bukan tentara Israelnya, tidak. Yang menentukan adalah ketika ada pujian-pujian penyembahan, ada tabut Allah dibawa ke sana, saudara. Disitulah Tuhan berperang melawan musuh-musuh Israel. Demikian saudara, ketika kita menyanjung, meninggikan, mengagungkan Tuhan Yesus Bapa Roh Kudus, disitulah kekuatan daripada doa kita. Disitulah keberhasilan bangsa ini, saudara. Sebabnya, yuk muliakan Tuhan, Dialah yang terima pujian. Ya, jadi saudara, saya terus berusaha dimanapun saya nyanyi. Kalau saya dalam perjalanan dari ujung-ujung saya nyanyi, karena Allah kita berkata di atas pujian orang Israel. Yuk kita ambil bagian kita yang Tuhan percayakan pada kita, dan Indonesia pasti baik-baik saja. Amin. Pesan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami percaya dan kami sudah mengalami dan kami akan mengalami terus pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Betapa bahagianya kami boleh menjadi anak-anak Bapa yang Maha Tinggi, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan seluruh isi alam semesta ini. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami ketika mendengar firman-Mu, kami beroleh pengertian dan hidup kami berbuah buah bagi kemuliaan Tuhan Yesus, dan setiap orang boleh memuji, menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Ya, ini penting saudara, kalau kita hidupnya adalah ya buahnya baik ya, mengucap syukur senantiasa ya. Karena apa? Hidup kita pasti di tangan Tuhan pasti baik. Ya, pasti semuanya baik-baik saja kalau di dalam Tuhan Yesus. Maka itu saudara harus pastikan segala sesuatu ada di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Oke, nah ini ada pengalaman ya, pengalaman Tuhan Yesus. Pengalamannya memang sepertinya tidak enak ya, karena di dalam Lukas 23 yang tadi kita baca itu, bayangin ya, di dalam ayat 1 dikatakan lalu bangkitlah seluruh sidang itu. Bayangin saudara, Tuhan Yesus digiring ke suatu sidang, suatu pengadilan, dan seluruh orang di situ semuanya menuduh Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang membela. Mestinya kan di dalam satu sidang itu ada jaksa, penuntut ya kan, tapi ada pembela kan, ada saksi, ada hakim. Tapi di situ dikatakan seluruhnya bangkit untuk menuduh, mendakwa, menghujat Tuhan Yesus. Pengalamannya gak enak. Tapi dari pengalaman ini
kita bisa belajar apa yang harus kita siapkan kalau itu terjadi. Sebab saudara, apa yang aku tulis di dalam Alkitab itu mau nggak mau dan sesuai kehendak Tuhan bisa terjadi. Dikatakan bisa terjadi bergantung kehendak Tuhan. Ya, kalau Tuhan Yesus sampai dituntut begitu rupa di tengah-tengah sidang dan tidak ada satupun pembelanya, itu juga bisa terjadi dengan saudara, dengan kita orang percaya. Ya, nah kita melihat hal ini sudah diperlihatkan, apalagi kita dengar lagunya, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, apakah ini firman Tuhan? Kalau di dalam Alkitab Lukas kok 23 itu kan firman Tuhan, meskipun itu adalah peristiwa. Nah, di sini saya dapatkan ketika saya mempersiapkan materi pemberitaan firman seperti ini, apa yang belum sampaikan. Jadi saudara, siapkan diri kita bahwa hal ini bisa saja terjadi. Mungkin kita bilang, Tuhan kalau boleh selamatkanlah saya dari segala macam yang jahat, dari bentuk kejahatan. Ya kan, kita kan selalu doanya itu, jauhkan dari segala pencobaan. Ya, tapi ada hal-hal di mana hal itu kita dapat di dalam Alkitab, kita baca, dan Tuhan Yesus mau kita sempurna. Mau di dalam situasi apapun kita menang. Di dalam situasi apapun kita tetap memuliakan Tuhan Yesus. Jadi jangan berharap kepada pembelaan manusia, jangan, karena di sini peristiwanya tidak ada satupun yang membela, meskipun ada satu murid yang bilang, Tuhan aku berani mati bersama-sama Engkau, tapi tidak terjadi. Tuhan Yesus tetap disalib sendirian. Saudara, meskipun itu kita mengucap syukur, itu menjadi tetap hal yang baik buat kita. Karena dengan demikian Tuhan Yesus disalib, dosa kita semua ditebus, ya diampuni. Mengucap syukur. Kalau Tuhan Yesus tidak disalib, nggak ada bayaran untuk dosa kita. Tapi mengucap syukur, puji nama Tuhan Yesus, kita semua sudah ditebus. Dari dunia ini menjadi anak-anak surgawi, ahli waris kerajaan surga. Itu yang harus kita pelihara sampai sekarang dan bahkan sampai nanti, sampai kapan, sampai kita pulang ke surga. Nah saudara, ya saudara, ini ayat yang saya dapatkan ya, di ayat yang kedua. Di situ mereka mulai menuduh Tuhan Yesus. Katanya, apakah tuduhan ini benar? Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Tidak. Lagi melarang membayar pajak kepada kaisar. Tidak disuruh bayar pajak. Ini coba lihat mata koin, ya kan? Sebelah kiri, sebelah kanan, muka ke belakang. Wajib kau berikan pada kaisar apa yang wajib. Berikan pada kaisar apa yang wajib kau berikan pada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kau berikan pada Allah. Enggak dilarang, tapi dituduhnya dilarang. Nah, saudara lihat kan, pekerjaan si jahat itu selalu membolak-balikan firman. Sebab itu kita harus kenalin firman Tuhan. Kita harus pahami firman Tuhan. Betul seperti itu? Ternyata tidak. Lagi tentang dirinya yang mengatakan bahwa dia adalah Kristus, yaitu Raja. Nah, di sini memang pada saat dibaptis bukan tulis saya Raja, enggak. Dari waktu dibaptis turun burung merpati, ya kan? Inilah anakku yang kukasihi, ya kan? Kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang menyatakannya? Bapak di sorga, bukannya Tuhan Yesus sendiri. Ini aku ini anak Allah loh. Kesaksiannya nggak benar kalau seandainya begitu. Kalau misalkan orang itu, tapi meskipun Tuhan Yesus yang ngomong, tetap kesaksiannya benar. Karena Tuhan Yesus memang sungguh-sungguh Allah dan anak Allah. Tapi mereka tidak terima hal itu. Disangka mereka Tuhan Yesus memuja. Oke, yang kita mau lihat di sini adalah pengalaman Tuhan Yesus ketika seluruh sidang itu memojokkan Tuhan Yesus, menuduh Tuhan Yesus. Ya,
Kita lihat selanjutnya. Klik kan? Nah, hal yang terjadi. Saudara bisa membayangkan suatu situasi di mana semua orang melakukan hal yang sama, yaitu menghakimi, menilai, menuduh, memojokkan, membuli terhadap diri kita. Misalkan seperti itu. Bahkan orang percaya sendiri, saudara, melakukan yang sama. Ya, di sini ada di ayatnya, ini saya bawa kayak sini ya. Oh, saya lupa di sini ya, saya ucap. Nah, tapi engkau, mengapa engkau juga melakukan hal yang sama? Nah, saudara, ini yang perlu kita koreksi dalam diri kita. Jangan kita lakukan hal yang sama, penghakiman, menuduh, menilai orang. Saya lebih baik daripada dia. Dia kurangnya ini, dia kurangnya itu. Saudara, penghakiman itu hanya menjadi otoritas Tuhan Yesus. Dan kita sama-sama ciptaan, di mana kita banyak juga kelemahan. Di satu sisi kita punya kelebihan, mungkin, tapi di sisi lain mungkin kita punya kelemahan. Tapi sebenarnya kita berkumpul bersama untuk saling melengkapi. Kekurangannya saya, dilengkapi sama si B, dia bisa melengkapi kita, sehingga bersinergi, sama seperti jari. Ini saudara, ada panjang, ada celah, betul kan? Tapi kalau kita seperti ini, sinkron, ya kan? Jadi satu, telapak tangan jadi rapat, jadi kuat persatuan kita di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu, masing-masing kita, marilah kita melihat kelebihan, memuliakan Tuhan Yesus. Kekurangannya gimana? Lihat dengan belas kasihan. Karena dengan belas kasihan, dengan kita mengasihi, akan menutupi banyak sekali dosa. Karena kita banyak dosa, kita tertutup karena kita melakukan banyak kasih dan belas kasihan. Kita lanjutkan. Hak dan dasar penghakiman. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ini halaman yang ketiga di dalam PowerPoint-nya. Hak dan dasar penghakiman. Alkitab mengatakan kita semua, saudara, sendiri akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebab itu, saudara, yang paling penting kita harus pahami, ternyata saya hidup di dunia ini akan mempertanggungjawabkan semua eksistensi saya. Baik itu ucapan, perkataan beda gak? Ya mungkin pada saat kita ngomong sendirian, termasuk gak? Ya termasuk, saudara. Maka itu kita kalau ngomong, Tuhan Yesus engkau baik, kita katakan saja yang manis-manis, biar itu menjadi perbendaharaan kita di dalam hati kita. Kita mengucap syukur senantiasa meskipun kita sendirian. Kita ucapkan pujian kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang kita terima secara pribadi maupun keluarga maupun satu kelompok. Sebab dengan itu pun itu dibawa kepada pengadilan. Jangan ucapkan yang negatif, karena dengan ucapanmu banyak saksi yang menutupi kita, yang melihat seperti awan, saudara. Bayangin saudara dikelilingi oleh banyak saksi seperti awan. Saudara ngomong apa, terbersit di dalam pikiran apa, terbersit di dalam hati apa, mereka bisa lontarkan seperti dari atas sebuah rumah. Yang dibisikkan itu bisa dikumandangkan. Waduh. Jadi hari kita pastikan semua perbendaharaan hati kita hanya ada yang baik.
Amin. Amin. Supaya ketika kita di pengadilan, oh anakku, begitu dibongkarnya kita, hatimu yang keluar, setiap perkataan keluar kan, meskipun di dalam hati terpampang dengan corong, dengan speakernya, tapi ternyata itu semua benar di hadapan Tuhan. Karena sekalipun kau lagi susah, engkau mengucapkan syukur senantiasa. Ketika engkau menderita, engkau ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih. Itu semua akan dikumandangkan di dalam pengadilan Allah. Mari, mulai saat ini kita mengubah semua buah yang buruk menjadi buah yang baik. Kita buang yang kotor. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur bahwa di dalam setiap perkara yang aku hadapi, semua Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Aku percaya itu. Karena saudara yang menghadap tata pengadilan itu sama seperti Tuhan Yesus tadi. Murid-muridnya nggak ada satupun yang ikut. Nanti pun alami yang sama. Ketika kita menghadapi tahta pengadilan Kristus, kita sendirian. Yang menjadi saksi doang yang banyak. Betul. Dia mengucapkan itu dari hatinya. Oh, dia mengucap syukur. Dengan hati itu yang terjadi. Ketika kita diperhadapkan sendirian, tapi yang keluar dari pembicaraan kita, meskipun kita sendirian, meskipun kita nggak ada orang di sekitar kita, mungkin ruangannya pun kedap, nggak ada satupun yang negatif. Tapi hanya keluar ucapan syukur, hanya keluar pujian kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian semakin cemerlang kita di hadapan Tuhan. Tidak hanya kamuflase, tidak hanya jaga image, di depan orang, mencari muka, tidak. Tapi sendirian pun, mari kita ucapkan syukur senantiasa, pujian hanya bagi Tuhan Yesus saja. Karena itu akan terkumandang nantinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Semua orang dinilai tanpa terkecuali. Mari kita harapkan pikiran kita menuju ke sana. Kalau nanti seandainya saya di sana, ya Tuhan Yesus, saya mau yang keluar dari perbendaharaan hanyalah perbendaharaan yang baik, yang membuat Tuhan Yesus tersenyum. Karena semua dasar penghakiman adalah berdasarkan firman Tuhan Yesus. Hanya berdasarkan firman Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Nggak ada kitab lain. Sebab itu kita mengucap syukur. Kita sudah menerimanya dari sejak mungkin enggak dari kecil. Bukan dari lahir kita terima ini. Tetapi mari kita tetap berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan. Tuhan ingatkan, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh. Tetapi setelah itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Takutlah kepada Dia, yaitu Bapa di sorga, yang setelah membunuh tubuh bisa melemparkan jiwa ke dalam neraka. Nggak usah takut sama setan-setan, itu juga ciptaan. Karena kita punya Bapa di sorga yang menciptakan mereka juga. Dan kita punya kuasa. Tuhan Yesus sudah berikan kuasa untuk mengusir roh jahat. Nggak usah takut, saudara. Karena Bapa kita di sorga adalah tertinggi, maha tinggi, maha kuasa. Tidak ada yang bisa menandingi Bapa di sorga. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan Yesus. Saudara punya kekuatan itu. Saudara punya power itu. Otoritas itu. Itu pun semuanya cuma berdasarkan kasih karunia, tidak untuk membanggakan diri. Saudara pakai itu karena kekuatan doamu, kekuatan ucapan syukurmu, itu yang membuat jalan pintas masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Jangan lagi ada kata-kata yang membuat engkau terprosok. Ya, baik itu di dunia ini maupun nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pertanggungan jawab. Demikianlah setiap orang satu-satu. Setiap orang tidak berkelompok.
tolong dong belain saya, betul kan saya melayani, betul kan saya memberitakan firman Tuhan, betul kan? Nggak ada, saudara, semua sudah transparan, semua sudah terlihat, nggak ada satupun yang bisa menghalangi pandangan Bapa di sorga. Dinding, celah apapun, genteng, nggak ada, meskipun saudara kemana, nggak ada, semuanya transparan, terbuka. Ya, dan kita menghadap pengadilan sendirian, masing-masing pribadi mempertanggungjawabkan atas semua perkataan, ucapan, tindakan, sikap, pendapat, usulan, termasuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jalan yang benar, ini sikap terhadap sesama manusia, saudara. Tuhan sudah sampaikan di dalam Matius 7. Ini baca selengkapnya saja ya, saudara. Ada jalan yang benar ini sudah ada di dalam Matius 7. Apa yang harus kita lakukan supaya kita di dalam pengadilan nanti kita mendapatkan upah, hadiah, bukan hukuman. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya mau disayang, sayangilah mereka. Saya mau dikasihi, kasihilah mereka. Saya mau dapat belas kasihan dari Tuhan, belas kasihanlah kepada banyak orang. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akhirnya dirangkum dalam satu kata, kasih. Dan yang kedua, ini adalah nasihat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dalam mempersiapkan diri kita menghadap Bapa di surga pada Tuhan Yesus. Pertama, jaga hati. Jaga hati seperti apa? Boleh gak pesta pora? Boleh gak ini kepentingan duniawi? Tuhan bilang, nanti akan ada saatnya orang terjerat. Kenapa sudah terjerat? Karena ketika mereka pesta pora, mereka menikmati kesenangan, hati mereka lupa melekat kepada Tuhan. Saudara, jangan lupakan Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Luput dari apa? Luput dari bencana yang akan menimpa dunia ini. Itu skala besar. Skala kecilnya luput dari kesusahan, luput dari malapetaka, luput dari bahaya yang mengincar hidup orang demi orang setiap hari. Percayakah saudara bahwa orang di dunia ini nggak ada satupun yang bisa terhindar dari salah satu mara bahaya atau malapetaka kalau bukan Tuhan yang melindungi? Ya saudara, kalau saudara jalan tiba-tiba terbang kena angin, saudara, di sini kita ucap syukur, nggak ada angin yang langsung bisa geser-geser, mobil geser, kecepatan anginnya nggak tahu, tiba-tiba orang jatuh tumbang pohon, kita nggak ngerti. Tapi kalau kita hidup sampai saat ini, itu semua karena perlindungan Tuhan Yesus. Karena syukur kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini yang terjadi ketika dunia dengan segala kepentingannya, kemampuannya menjadi jerat. Banyak orang terjerat dengan pestanya, kesenangannya, sehingga mereka lupa Tuhan ketika mereka ada di tengah-tengah itu. Terus juga dikatakan di dalam ini, karena itu akan menimpa seluruh penduduk bumi. Saudara, yang paling penting terus berjaga-jaga, senantiasa, dan berdoa tidak putus-putus. Itulah, dengan demikian dikatakan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia Tuhan Yesus. Saudara, ini juga cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ini yang tadi disampaikan, bahwa pada zaman nanti mereka akan minum, kawin dan mengkawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bakar.
Mereka nggak sadar, mereka tidak tahu bahwa waktunya sudah dekat. Mereka enggak tuh, masih lama tuh. Sama seperti hari-hari ini, saudara. Mari kita mempunyai pandangan bahwa Tuhan Yesus bisa datang kapanpun. Pengajaran tentang nasihat, mengenai nasihat hidup di akhir zaman. Waspada terhadap ajaran, waspada terhadap penyesatan. Itu yang pertama. Ini semua dari Lukas 12 ya saudara. Terus yang kedua, takut terhadap pembunuh. Jangan takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Pengakuan apa yang kita akui, mari kita akui bahwa segala sesuatu yang kita punya, yang kita bisa, hanya karena Tuhan Yesus. Itu yang kita ucapkan supaya nanti di dalam pengadilan pengakuan kita malah menyokong kita, mendukung kita bahwa di dalam diri kita hanya ada Kristus, pembimbing, penolong. Siapa pembimbing kita? Siapa penolong kita? Kita akui hanya Tuhan Roh Kudus yang penolongku satu-satunya. Sebab dengan demikian saudara, kalau saudara katakan itu, saudara imani itu bahwa Roh Kudus penolongku, maka di dalam sidang nanti Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan. Hati-hati terhadap bahaya ketamakan. Makin kesini dunia menawarkan banyak yang bagus-bagus saudara. Sebab itu bisa kita jatuh karena ketamakan, keserakahan. Versusnya apa? Harta di sini. Versusnya apa? Kita kumpulkan harta kita di surga. Karena di surga harta itu tidak ada menang, tidak ada karat, tidak ada pencuri, tidak ada yang bisa merusakkannya dan membongkar serta pencurinya. Terus lanjut adalah kekhawatiran di dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 30. Jangan ada sesuatu kekhawatiran pun, karena Bapa di surga sanggup memelihara bahkan rambutmu pun tiap helainya terhitung semuanya. Ingat akan hal itu aja. Maka kekhawatiran kita mungkin bisa terobati. Ketika kita khawatir, Tuhan Yesus, rambut kepalaku pun semua terhitung, kenapa aku khawatir? Ampuni saya Tuhan. Dah, alamin pemeliharaan Tuhan sempurna. Nggak pernah dibiarkannya anak-anaknya meminta-minta roti. Percayalah akan hal itu, maka itu menjadi hal yang terjadi dalam hidup kita. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Jangan lagi berpegang mencari pembelaan, penolong selain Tuhan Yesus. Karena dari situ ada kecemburuan Tuhan. Perhatikan prioritas hidup kita. Apa yang menjadi prioritas kita? Manusia, keluarga, orang yang kita kasihi, atau kita cari Tuhan. Mari kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, saudara. Kita ada di dunia ini, kita mau memberitakan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Biar banyak orang boleh mengenal Yesus Kristus, Tuhan, Raja, segala macam. Putuskan apa yang benar. Kita harus putuskan bahwa hidup kekal harus tetap sesuai dengan janji Tuhan. Jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan membawa kamu ke tempatku, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Amin. Terus fokus kepada itu. Ya, meskipun kita tinggal di dunia, tapi tetap putuskan apa yang benar, yaitu apa yang berkenan kepada Tuhan Yesus Allah Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus mau rumahku harus penuh dengan, supaya kita bisa dapat di sana pada perjamuan makan bersama-sama Tuhan Yesus. Alangkah indahnya kalau kita ada di sana, saudara. Amin. Aku mau ke sana Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pandangan kami kepada akhirnya bahwa kami boleh menang, kami
boleh ketika nanti mendapatkan upah dari Tuhan Yesus, biarlah hidup kami berfokus kepada firman-Mu Tuhan Yesus, dan kepada apa yang berkenan di hati Bapa, di hati Tuhan yang Maha. Karena kami sadar semua harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih Tuhan, Kau ubahkan isi hati kami, pikiran kami, hanya ada perbendaharaan yang baik, sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Amin. Ya, semuanya itu dapat kita simpulkan bahwa hidup kita berfokus pada Tuhan Yesus. Amin. Di sana ada segala-galanya kita butuhkan. Di sana kita aman, di sana kita sehat, di mana kita damai sejahtera. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Coba periksa hati kita. Kita rindu nggak sama Tuhan Yesus? Kita rindu nggak makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darahnya seperti yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita, supaya kita ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Suatu kali Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, barang siapa tidak makan daging anak manusia, minum darahnya, tidak sah. Dia bingung, tapi kita tidak bingung karena kita sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Nanti saudara siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Silakan saudara berdiri berbaris di depan, samping, dan persiapkan hati kita. Periksa hatimu. Mari saudara, kalau ada ganjelan terhadap siapapun juga, mari lepaskan pengampunan buat mereka, lepaskan kasih Tuhan Yesus buat mereka, sebab Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni segala dosa kita. Maukah kau jadi roti, maukah kau jadi anggur untuk memberitakan, menjadi saksinya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kiranya Ya
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kristus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Terimalah darahnya Tuhan Yesus Kristus. Adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dan percaya di
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Bapa di surga. Kuramaya sakakara labaya shana labaya sana labaya shana labaya sana. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan Putra Bapa yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, darah Tuhan Yesus mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tubuh Tuhan Yesus mempersatukan kami dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Siapapun juga yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu sebabnya saudara sudah diperbaharui oleh darah Tuhan Yesus. Itu sebabnya engkau harus berubah, berbuah 100 kali lipat, dan buahnya manis, menyenangkan hati Bapa. Aku memberkatimu dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, di dalam hidupmu. Nama Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Yang sudah mencurahkan darahnya untuk kita semua. Biar melalui darahnya, melalui tubuhnya kita diselamatkan, kita diberkati, kita disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberi dengan sukacita memberkati. Contohlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia berikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil
diberi kesempatan memberikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami juga perbuatan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Dan yang persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita membawa persembahan kita mengangkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena memang Tuhan, baiknya Tuhan itu akan yang betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, di waktu di segala. kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama bersehati. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tempat ini, memperhatikan gerejamu, memperhatikan setiap jemaatmu yang datang ke tempat ini, dan juga biar kami selalu berjaga-jaga dalam mengikut-Mu Tuhan Yesus, supaya kami tidak didapati bercacat dan bercela di hadapan Bapa di surga. Kiranya kami juga diberikan perlindungan pada saat ini untuk bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kiranya yang jahat tidak bisa mendekat kepada kami, karena kami adalah milik kesayangan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa untuk bungkus keluarga besar kami juga dengan darah Tuhan Yesus, untuk bungkus seluruh jemaat GBHT Kudus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami bersehati mengusir setiap roh-roh iblis yang mencoba mengganggu dan mendekati kami. Kami usir kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, biarlah ada kesembuhan, kesehatan yang sempurna, perlindungan yang dahsyat dari Tuhan Yesus bagi kami. Bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan kami alami seluruhnya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan Tuhan Yesus, Raja segala bangsa. Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuja dan dipuji. Ajak kami ya Tuhan Roh Kudus untuk menghormati Bapa.
bersama-sama sesuai firman Allah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kami percaya Tuhan Yesus sedang bekerja di bangsa Indonesia untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia, kiranya selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus, dihindarkan dari malapetaka, serta dianugerahkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, rancangan Tuhan pasti terjadi di Indonesia. Amin. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan untuk beribadah dengan benar. Kiranya kami fokus saat beribadah, sebab kami sangat rindu menghormati Bapa. Tuntun kami ya Tuhan Roh Kudus untuk tidak terlambat datang beribadah. Amin. Bersama-sama besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bapa yang selalu ditinggikan, kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk selalu berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk hidup kudus dan selalu membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan mio, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Kita berdiri, saudara. Bapa, ini jemaatmu, ini anak-anakmu Bapa, yang selalu menanti-nantikan Tuhan Yesus di dalam seluruh hidup kami. Sebab itulah kekuatan kami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sehat-sehat, sukacita dan bahagia. Biarlah kami diberikan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Biarlah kerendahan hati ada di dalam diri kami. Biar kami hidup selalu dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus, supaya kami terus berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kiranya kami menghasilkan buah Roh Kudus, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri menjadi gaya hidup kami setiap hari. Biarlah pikiran Kristus ada di dalam pikiran kami. Biarlah hati kami terbuka bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, mengucap syukur kalau jemaat kami semua sehat, bahkan sembuh dari segala penyakit. Juga buat saudara kami, mungkin ada keluarga kami, mungkin ada kakak atau adik kami ya Bapak yang sedang sakit pada saat ini, kami berdoa biar tangan pengasihan Tuhan Yesus juga menjamah mereka semua, sebab mereka juga perlu kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Abah ya Bapak. Berdoa buat keuangan jemaatmu dan keuangan
gereja. Kami terlalu percaya Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekuasaan kasih karunia Tuhan Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Tuhan Yesus cukupkan kebutuhan kami setiap hari. Sandang, papan, pendidikan, apapun yang kami perlukan, Tuhan Yesus sediakan. Demikian juga keuangan gerejamu ya Bapa. Kami tidak kekurangan, tetapi Tuhan cukupkan apa yang menjadi operasional gerejamu di tempat ini. Berkati persembahan kami Bapa, apapun yang kami bawa kepada Tuhan Yesus di rumahmu ini, biar menjadi seperti 5 roti dan 2 ikan yang diberkati oleh Tuhan Yesus dan menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Bapa, berkati persepuluhan kami, karena kami mau taat pada firman-Mu, pada janji-Mu Tuhan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Beri kepada kami keberanian untuk ambil bagian di dalam persembahan persepuluhan kami. Berdoa buat yang mengelola persembahan ini, biar takut akan Tuhan Yesus ada pada kami, jauhkan dari penyimpangan, biar semuanya dipakai untuk kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan Yesus saja. Berdoa juga mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan pesan-Mu di mimbar ini, di gereja ini ya Bapa. Suatu anugerah bagi kami kalau kami dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar tidak ada yang salah, karena kami terus mau dituntun oleh Tuhan Roh Kudus, bukan pikiran kami, bukan kehendak kami, tetapi apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami, dalam perkataan kami, itulah yang kami ucapkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Penatua Hari Praganta yang sudah menjadi seorang berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati kesehatan, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati pelayanan, berkati istrinya, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga besar mereka Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Juga kami berdoa terus menerus, kami rindu jemaat GPI Kudus menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Bapa di surga, menjadi jemaat yang milita, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa, melepaskan berkat buat jemaat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita baca pasal 91 dari tiang bersih dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubur pertahanan kami. Bapa kami yang kami percayai, sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai yang musuh. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus dari perisai dan pada tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kesehatan, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menonton dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat dan berumah. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menahan kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan teratup kepada batu. Singa dan ular kebun kami makan. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami
Tuhan Yesus meneguhkan kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesatan. Tuhan Yesus menyembuhkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus menyertai kami dan Tuhan Yesus menyertai kepada kami keselamatan daripada Tuhan. Jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih ya Bapa. Kiranya ibadah pagi ini berkenan di hadapan Bapa di surga, berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, berkenan di hadapan Tuhan Roh Kudus. Tuhan sudah memberkati kami semua.